Saya Putri Nurliana dengan NIM 193. Saya Nabila Putra Aprilia dari NIM 211. Saya Fatma Kimazawa dengan NIM 214. Saya Fazila Abdul Rotiska NIM 191. Berikut hasil kerja kelompok kami. Oke, sebelum kita belajar mengenai kesehatan mental menurut perspektif dari Abu Zaid Al-Bakhi, mari kita mengenal dulu siapa sih beliau itu. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Bakhi dan nama aslinya adalah Ahmad Ibnu Sahal. Beliau lahir pada tahun 849 Masehi atau 235 Hijriah di desa Persia Samistian dan wafat sekitar 934 Masehi di kota Baghdad. Abu Zaid Al-Bakhi dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam dan merupakan salah satu tokoh awal dalam pengembangan ilmu falak atau astronomi dan ilmu hayat biologi dan dalam tradisi ilmiah Islam. Dia juga dikenal sebagai polimet atau seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang ilmu. Nah, dalam kesehatan mental ini, beliau hadir bertujuan untuk menerangkan penyakit psikopatologi. Nah, psikopatologi akan dijelaskan oleh rekan saya. Al-Bakhi menerangkan penyakit psikopatologi diantaranya adalah stres, kemurungan, cemas, takut, dan fobia. Juga dengan cara penyembuhan dari penyakit psikopatologi, ia menekankan bahwa tubuh dan jiwa ialah komponen yang saling terkait. Jika jiwa terganggu, maka tubuh pun juga terganggu, karena ia adalah satu komponen yang saling terkait. Dia juga dikenal sebagai polimat, seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang ilmu, dan telah berkontribusi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk astronomi, matematika, biologi, filsafat, dan sastra. Dia juga dikenal sebagai penulis dan penyair yang produktif. Pertolongan pertama bagi kesehatan mental menurut Al-Bakhi yaitu suasana hati dan kesehatan pikiran. Agar kita tetap sehat dan tidak terjadi ledakan emosi, maka kita diharuskan untuk selalu menjaga dan menghindari pikiran kita dari pikiran kotor yang dapat menyebabkan neurosis dan depresi. Neurosis sendiri yaitu sebagian gangguan dari kecemasan. Maka dari itu kita diharuskan untuk selalu merasa bahagia, merasa senang, agar kita terhindar dari itu tadi, pikiran kotor seperti kecemasan dan juga ketakutan, supaya pikiran kita sehat dan jiwa kita juga sehat. Al-Bakhi juga menjelaskan bahwa konstruksi manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, bahwa setiap individu memiliki temperamen yang berbeda, sebagian ada yang mudah marah serta emosi yang meluap-luap. Akan tetapi sebagian ia yang tidak mudah marah, mudah sekali cemas dan takut, serta sebagian ada yang mampu mengontrol situasi sehingga bisa menyesuaikan kondisi yang dihadapinya. Selanjutnya, untuk menghindari individu yang suka cemas atau takut, Al-Bakhi mengajurkan penggunaan self-talk positif. Apa sih itu self-talk positif? Self-talk adalah suatu upaya memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri dengan melakukan monolog menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Positif self-talk dapat berpengaruh pada pikiran, perasaan, serta perilaku diri sendiri. Dan Al-Bakhi menganjurkan penggunaan terapi bicara yang digunakan untuk mengubah individuan mengarah pada perbaikan yang diinginkan dalam perilaku mereka yang bertujuan untuk menenangkan pola pikir individu dan mengatasi seseorang. Oke, selanjutnya yaitu terapi musik dan aktivitas lain yang mungkin dapat menghangatkan keadaan psikologi seseorang. Pikiran yang menjengkelkan yang tidak nyata, pikiran ini dapat menghalangi menikmati hidup dan melakukan aktivitasnya dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, Al-Bakhi juga membedakan depresi itu menjadi dua. Nah, yang pertama itu depresi yang disebabkan oleh kehilangan atau kegagalan yang terjadi terhadap individu sehingga menimbulkan depresi.
Nah, yang kedua itu depresi yang disebabkan dengan alasan yang tidak atau kurang diketahui. Nah, jadi contohnya itu seperti kesedihan dan kesengsaraan yang berlarut-larut, dan itu memang dapat menimbulkan dari depresi itu sendiri. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu menurut Al-Balkhi, jika sesaat tubuh terganggu, maka jiwa juga akan ikut terganggu, begitupun pula sebaliknya. Jika jiwa terganggu, maka tubuh pun juga ikut terganggu. Karena ia adalah satu komponen yang saling berkait ya antara satu sama lain. Hal ini menjadi obat pertolongan pertama bagi kesehatan mental manusia. Karena menurut Al-Balkhi ini pada hakikatnya semua perasaan manusia berasal dari pikiran manusia itu sendiri ya teman-teman. Maka dari itu setiap manusia berusahalah untuk menjaga dan menghindari dari pikiran yang kotor atau yang menyebabkan neurosis dan depresi itu sendiri. Nah, Al-Balkhi juga melandaskan semua pikiran menggunakan teori-teori yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang memiliki pembahasan terkait dengan kesehatan jiwa dan penyakit jiwa itu sendiri. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.